Provinsi Jawa Tengah mengadakan sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Pilgub Jateng 2024 di Balai Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, malam hari. Masyarakat adat sedulur Sikep di wilayah Sukolilo menjadi peserta kegiatan ini. Anggota KPU Jateng, Akmalia, mengatakan bahwa pihaknya memang berupaya menggandeng sebanyak mungkin komunitas masyarakat dalam melakukan sosialisasi. Akmalia mengatakan, dalam menentukan sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih, pihaknya tidak melulu menyasar daerah yang tingkat partisipasinya rendah. Termasuk ketika menggandeng masyarakat adat sedulur Sikep di Pati, pertimbangannya adalah menjangkau sebanyak mungkin kelompok masyarakat. Di Sukolilo ini, Bu? Ya, jadi hari ini kegiatannya adalah sosialisasi Pilgub Jateng 2024 bersama dengan masyarakat adat yaitu sedulur Sikep di Sukolilo ya. Karena gini, KPU itu dalam melaksanakan sosialisasi itu memang menggandeng sebanyak mungkin komunitas atau segmen atau masyarakat. Nah, termasuk hari ini kita menggandeng bekerjasama dengan teman-teman dari atau sedulur-sedulur dari sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo. Ini terdiri dari 4 desa ya tadi ya yang mengikuti. Jadi sedulur Sikep yang dari 4 desa itu kemudian kita undang di sini dan kita bekerja sama, termasuk tadi ada penampilan gending-gending ya dari adik-adik dari sedulur Sikep. Kalau partisipasi dari sedulur Sikep ini dari pilkada sebelumnya mungkin masih rendah atau gimana, Bu? Sebenarnya enggak juga sih, cuma kita memang dari KPU itu dalam melaksanakan sosialisasi kan memang tadi yang saya sampaikan menggandeng berbagai segmen ya. Nah, kita sendiri juga ada fasilitasi, sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, organisasi agama, dan juga komunitas. Nah, masyarakat adat ini juga harusnya tetap kita gandeng ya, kita ajak kerjasama untuk ikut mensukseskan pilkada. Jadi memang kita tidak melulu menyasar kepada daerah-daerah yang rendah partisipasi, Mas. Tetapi di sini karena ada masyarakat adat, nah itu kita gandeng juga untuk kerjasama untuk berpartisipasi agar mereka juga mengetahui informasi-informasi tentang tahapan apa yang sekarang sedang dilakukan atau dilaksanakan. Kemudian siapa paslonnya, kemudian bagaimana nanti memilih di TPS gitu, Mas. Ini harapannya, Bu, terakhir, Bu? Ya, harapannya jadi tidak ada yang tertinggal ya dari masyarakat Jawa Tengah khususnya untuk melaksanakan atau ikut berpartisipasi. Tidak ada yang tertinggal, apalagi khususnya masyarakat yang sudah punya hak pilih. Jadi semuanya berbondong-bondong ikut berpartisipasi baik dalam tahapan pilgubnya sendiri ataupun di hari pemungutan dan penghitungan suaranya. Karena ini sangat penting ya, terutama untuk Jawa Tengah 5 tahun yang akan datang. Ya, mungkin baru kali ini KPU ada kerjasama dengan sedulur Sikep untuk mensosialisasikan pemilu kada, terutama Pilgub Jawa Tengah ini. Ya, harapannya sih sedulur-sedulur semakin mengetahui secara utuh. Terus memang dalam proses hari pemilihan itu kan dulur-dulur meluangkan waktunya untuk menentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Semoga tidak seperti yang dahulu janji-janji terus setelah jadi dilupakan. Nah, terutama mungkin nanti yang terpilih ya benar-benar serius untuk memberikan terutama rakyat sedulur Sikep ini kan mayoritas untuk mencukupi kebutuhan hidupnya kan sebagai petani. Nah, di Pati ini kendala masalah pertanian itu serius sekali adanya kebencanaan ini. Berarti yang pro lingkungan intinya ya, Pak? Iya, jadi pro lingkungan karena masalah bencana ini dampak daripada kerusakan lingkungan, terutama di hulu pegunungan Kendeng yang ada ancaman berdirinya pabrik semen, terus penciptaan lahan yang lahan-lahan produktif dengan penetapan kawasan industri. Nah, ini tidak nyambung dengan programnya Pak Prabowo sekarang. Pak Prabowo ini kan prioritas adalah untuk mencukupi kebutuhan pangan, kedaulatan pangan. Maka usulan kami kepada yang selama ini Palancalo Gubernur ini adalah bagaimana Kendeng ini dilestarikan untuk tempat kedaulatan pangan, karena Jawa ini padat penduduk, mestinya kebutuhan pangannya lebih
rendah dibanding yang lain, tapi lahan pertaniannya ciut, maka lahan yang sudah ada kena dampak ini sudah rusak, ini harus bagaimana ini bisa produktif lagi. Jadi ancaman bencana ini harus dicari masalahnya di mana. Nah, kami selaku sedulur sikep yang memang penghidupannya sebagai sedulur tani, ini mungkin yang beda. Kalau di luar sikep nanam 3-4 kali nggak panen sudah tidak mau bertani, tapi karena sedulur sikep adalah pilihan hidupnya di situ, nanam 4 kali panen 1 kali pun tetap menjadi petani. Itu salah satu pilihan hidup sedulur sikep. Mungkin dari sisi penegakan hukum juga untuk para perusak lingkungan ini ada harapannya nggak? Yang jelas memang itu ada juga menjadi faktor utama di mana penegakan hukum ketika tidak ditegakkan, ini akan menjadi presiden buruk ke depan bahwa kepedulian lingkungan itu menjadikan lingkungan lebih baik. Kalau daya dukung penegakan hukum itu tidak adil, seadil-adilnya, ya akan kembali seperti ini lagi terus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.